dia melihat. Loh, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Makanya Bani Israel tidak jadi Kristen dia. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sini ada Kristus, di sini ada Kristus, di sana ada Kristus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kristus palsu, kata Yesus, ketika muncul, pembedanya dengan aku yang muncul, aku hadir dengan tanda-tanda tadi. Sedangkan yang lain tidak. Karena kenapa? Karena dia palsu. Apabila ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula tanda kedatangan anak manusia nanti. Di luar daripada itu, waspada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai oknum yang mengaku Yesus Kristus, jangan ente percaya. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Matius, yang datang kepada Yohanes, ya, anggaplah itu nama-nama mereka meskipun belakangan baru dikasih nama. Itu bukan Yesus tapi Kristus palsu. Kenapa bisa demikian adanya? Dikarenakan tanda-tandanya nggak ada. Kata Yesus, seulang lagi, apabila yang datang itu aku, maka tanda yang menyertainya adalah seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontar cahayanya sampai ke barat. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku mendengarkan Yesus ada di sini, atau aku melihat Yesus ada di sana, atau aku mencium ada Yesus di sana, atau aku mendengarkan ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Kalau tanda-tanda itu belum datang, itu bukan aku. Karena kedatanganku di muka bumi ini cuma 2 kali. Aku datang melalui rahim ibuku, dan kedatanganku yang kedua itu langsung dari langit. Kenapa? Karena memang aku belum mati, aku diangkat langsung oleh Tuhanku ke langit. Tanda-tanda ketika aku datang adalah akan tampak aku terlihat di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan semua manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Semua manusia. Semua manusia. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Yesus yang asli, maka tak ada orang main catur, tidak ada orang main TikTok, tak ada orang tidur. Semua bergemuruh sedunia akan menatap Yesus yang ada di langit. Itu tanda bahwa yang datang ini benar-benar Yesus. Selain daripada itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Maafkan saya karena ini Al-Quran yang mengatakan bahwasanya wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh kata Allah, dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu kata Allah, jangan kamu ragu-ragu tentang itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya? Percaya bahwa Yesus belum datang, percaya bahwa Nabi Isa belum datang. Ketika dia yang datang, maka matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, dan Yesus akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Bukan hanya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang melihatnya. Aku bertemu Yesus di padang gurun. Itu enggak. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Itu adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Dan terbukti tanda-tanda itu belum datang, tapi Kristus mengaku Kristus itu sudah datang, dan banyak orang menjadi pengikutnya. Berarti tergenapi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tergenapi. Banyak orang yang disesatkan dengan makhluk yang datang ngaku Yesus Kristus itu, tapi tanda-tandanya nggak ada. Ada yang mengaku akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, orang yang belajar Bible menunggu nih, menunggu mana tanda-tandanya kalau ini Yesus. Oh, belum kiamat, malah 2000 tahun sudah berlalu nggak kiamat. Oh, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Banyak orang akan disesatkan. Yang namanya orang sesat, orang tersesatkan,
itu tidak sadar dirinya sesat. Tidak sadar dirinya kalau ditipu. Tidak sadar dirinya kalau dihipnotis. Tidak sadar dirinya dalam keadaan sesat. Karena dalam keadaan tersesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Ketika dikatakan dia banyak menyesatkan orang, orang-orang banyak ini tidak sadar. Sama seperti ketika orang ditipu, ya, ditipu atau kena hipnotis. Ketika dia sedang kena hipnotis, dia tidak sadar kalau dirinya kena hipnotis. Orang yang disesatkan pada saat dia tersesat, dia tidak sadar kalau dirinya tersesat. Nanti dia sadar kalau dia tersesat ketika dia mengatakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu Bang. Silakan. Tak Bang Juma ini, Wah. Selamat malam Bang Juma. Iya, malam Bang. Selamat malam Bang. Mohon maaf ditutup dulu ya mic-nya ya. Ini antara Bunda Caroline sama Bang Zuma. Nanti Bapak gantian giliran. Silakan Bunda Caroline. Ya, Bang Juma bernarasi sendiri. Itu sesuai Quran Bang Juma, silahkan. Tetapi sesuai Alkitab kami, dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Dan kemudian yang Bang Juma bilang Yesus bertemu dengan Saulus, itu adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri, bukan datang yang kedua kali ya, bukan. Tetapi dia melihatkan dirinya kepada Saulus karena Saulus telah menganiaya umatnya. Maka Saulus dapat peringatan dari Allah sendiri langsung ketika Saulus itu suka menganiaya umat Yesus Kristus, untuk membunuh saat itu. Tetapi ketika Saulus bertemu dengan Yesus, dia menjadi bertobat, menjadi Rasul Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang benar dan mengasihi umatnya Yesus. Dia menjadi bertobat, dia menjadi hidup benar dan kudus. Dia menjadi pemberita firman Tuhan dan membawa keselamatan bagi banyak bangsa. Dia menjadi saksi dan bahkan dia melakukan mujizat-mujizat demi mujizat ketika dia memberitakan firman Tuhan ke pelosok-pelosok. Bahkan dia terlepas dari racun atau memakan racun pun dia tidak mati. Nah, itulah kuasa Roh Kudus menyertai Saulus yang menjadi Paulus. Kenapa Bang Juma bilang Yesus yang bertemu Saulus itu iblis? Kok iblis bisa mempertobatkan manusia? Kamu tahu karakter iblis itu, Bang Juma? Bukankah iblis itu mau mengambil sukacita, mau menyesatkan manusia dan menjadi manusia itu menjadi jahat? Itulah karakter iblis. Dia mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus memperlihatkan dirinya melalui cahaya kepada Saulus yang menjadi namanya Paulus. Paulus menjadi bertobat. Dia penuh kasih Allah, dia menyebarkan firman Tuhan. Jadi, masa iblis mempertobatkan manusia, Bang Juma? Di sini kita lihat dari karakternya. Ketika Paulus yang jahat, Saulus yang jahat menjadi Paulus, itu adalah karakter yang baik menjadi baik, dari jahat yang peminasa, yang suka membunuh umat Yesus Kristus, menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Begitu Bang Juma, terima kasih. Baik, kita menghargai ya, itu iman. Iman seseorang kita nggak bisa kemudian paksakan. Tapi izinkan saya kemudian, sebagai seorang muslim yang menerima kitabullah Al-Quranul Karim, di mana isi Al-Quran menjelaskan tentang ciri khas, menjelaskan tentang karakteristik, menjelaskan tentang pendirian, pembawaan, karakter, kepribadian, kebiasaan orang-orang kafir yang datang sebelum Islam Al-Quran diwahyukan. Apa kata Al-Quranul Karim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang-orang mereka ini. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran saya mengatakan. Sebagai muslim saya ingin menguji kebenaran Al-Quran ini di materi perbandingan agama. Apakah betul setan yang membangkitkan angan-angan Ibu Carolina? Dan saya menemukan itu betul. Sabar.
Karena Yesus sendiri, anak Maria mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Artinya pada zaman Yesus, iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam alam orang mati, alam maut. Iblisnya dilemparkan ke dalam alam maut, ke perut bumi. Sedangkan Yesus memberikan tanda angkatan jahat, anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Keluar dari kubur. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bukan keluar dari Ganbi Eden, bukan. Tapi keluar dari kubur. Lanjut, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang. Aku tidak lama lagi ngajar kalian, kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu sudah datang. Dan iblis yang adalah penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Artinya aku melenggang pergi tanpa dicobai oleh iblis. Aku melenggang naik ke langit tanpa kemudian iblis berhasil kemudian menjadikan aku sebagai sasaran empuknya. Dan itu dikatakan oleh dan itu dikatakan oleh Lukas di dalam kitab saudara. Iblis mundur setelah gagal mencoba Yesus, setelah gagal menipu Yesus, setelah gagal memperdaya Yesus, iblisnya mundur dan mencari waktu yang tepat. Lukas 4 nomor 13. Ketika kemudian Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu. Artinya apa? Yesus tidak lagi kemudian mutar-mutar 40 hari setelah tragedi penyaliban. Itu bukan dia. Sebab penguasa dunia datang. Penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur, yang mengobok-obok kemudian pengajaran Yesus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga di langit. Itu bukan Yesus. Sebab tanda-tanda itu tidak ada sama orang yang kepada oknum yang ngaku Yesus ini, nggak ada. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Camkanlah. Yesus mengatakan di data nomor 24-nya. Camkanlah, 23. Camkanlah, kata Yesus. 25, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun. Sama halnya, jadi apabila Paulus berkata, lihat ada Yesus di Damsyik, jangan kau percaya. Paulus berkata, lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tetapi Kristen, ketika Paulus datang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, Kristen percaya. Berarti iblis berhasil kemudian menyesatkan. Karena tanda kedatangan Yesus itu belum ada. Kiamat belum. Bintang-bintang belum berjatuhan. Matahari belum padam. Bulan masih bercahaya. Yesus belum ada di langit. Artinya, yang datang sebelum semua itu terjadi, itulah penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Silakan. Bu Caroline, silakan. Teman-teman sambil di tap-tap ya, silakan Bu. Silakan. Bang Juma itu kekeh dengan Paulus yang berjumpa dengan Yesus itu, mengenalkan Yesus itu iblis, yang bertemu dengan Paulus itu iblis. Itu sangat kejam. Tidak ada seperti itu. Kamu jangan mengada-ngada dan mengarang indah dengan Quranmu atau dengan kata-katamu. Ini Alkitab ada dia datanya dari awal sampai akhir. Jangan kau bilang yang bertemu solusi itu iblis. Ingat Juma, kamu jangan jadi penyesat.
Baca ayatnya, jangan kau bernarasi sesuai otakmu. Nyatakan mana datanya seperti itu, mana datanya? Saya Camkanlah, bacakan di sini tentang camkanlah aku sudah bertobat, mengatakannya. tentang Paulus bertobat. Ini di sini kata yang di bawah itu congor katanya. Ini saya memegang Alkitab. Yesus Saulus mengatakan, bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi Saulus itu dan murid-murid Yesus sendiri yang melihatnya, yang bersaksi, bukan Saulus sendiri yang berkata aku bertemu Yesus. Katanya enggak, muridnya juga melihatnya. tapi kan Jangan kau bilang dia berbicara sendiri dengan cahaya itu, bukan. Ada saksinya Saudara. banyak. Bu, gantian Bu ya. Lanjut Bunda. Yesus sendiri yang mengatakan, camkanlah, camkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Tidak ada datanya selain itu. Ini baca tentang ayat Saulus. Jangan hanya yang satu ayat itu kau jadikan kunci untuk semua ayat. Bukankah Yesus yang harus dipercaya? Tidak, satu kata-kata itu ada fungsinya. Setiap kamu kata-kata itu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang nanti akhir zaman. Bukankah Bukan Yesus di itu Paulus. adalah anugerah? Yesus itu adalah Yesus kasih. itu anugerah, tapi dari Ya, kejadian sampai wahyu itu banyak kejadian-kejadian. Yesus Bukan ini berarti anugerah. Paulus apa dia? sesuai yang kamu pikirkan cuma, bukan. Yesus adalah anugerah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Kenapa Tuhan akan hubungannya dengan dunia ini. Saulus dan Paulus? Maka dia Kenapa menganugerahkan. kalian membenci Saulus? Kalian bilang Saulus itu Saya tidak membenci Paulus. Ngapain saya benci? Saya nggak ada kalian urusan bilang dengan dia Paulus. penyesat. Bukan Paulus saya yang adalah mengatakan itu, rasulnya saudari. Yesus. Bukan saya yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi Mana kalau ayatnya? Matius 24 Anda baca dari data nomor Masih 1. saya bacakan. Kamu sesuai data harus ada datanya. Jangan kamu berasumsi sendiri. Matius 24 Itu Ibu jelas apa baca katanya? Matius 24 ayat berapa? dari data nomor 4, nomor 5, nomor Matius? 23. Matius 24. Ya, 24 ayat berapa? nomor 4 dan nomor 5 coba. Nanti 4. boleh dibaca dari nomor 1-nya sampai kepada nomor 51 Oke, juga boleh. siap. Silakan. Ya. Izin Bos, Pak Hos. Nomor 1 sampai 50 Bisa mau berapa hari sebentar? itu baru selesai? Biar Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Bang, Salam. saya bisa sedikit Itu tentang tanggapi. khotbah akhir zaman. Inang Caroline Paitejo. Tunggu saya baca Bang. ayatnya dulu. Ini tentang apa khotbahnya? Tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Siapa yang berkata-kata itu sih? Sebentar itu. Saya membaca Alkitab kok nggak sopan sih? Izin Bu Hos, Pak Hos kah? Ya Pak. Ini dulu, ini ayatnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, supaya semuanya akan diruntuhkan. Jadi, permulaan penderitaan itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan Ya. tanda kesudahan dunia? Apakah Nah, tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, dengar dulu. Jawab Yesus. Tanda Jawab kedatangan Yesus. Jawab Gimana Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi menyesatkan kamu itu apa? Menjadi lari ke Saulus dan Paulus. Lah, kan Yesus berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan berbicara dengan Paulus. Ini beda tidak akhir zaman yang dijelaskan. Yesus sedang berbicara Yang dengan Bani dijelaskannya Israel. Ini tentang Bukan akhir zaman. berbicara Belum dengan- datang akhir zaman. Belum datang akhir Ya, zaman. Ini yang justru dijelaskan karena oleh- itu, Bu. Jadi bukan tentang Saulus. Oh, Belum, enggak. bukan itu. Iya, betul. Memang Bukan. enggak dibahas Paulus di sini, Ini siapapun. nanti akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Tuhan Yesus. Yes, betul. Berarti Nah, sebelum belum akhir selesai. zaman, Belum selesai sebelum kemarin. akhir zaman, Nih. kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, Belum, kata ini Yesus bukan apa? sebelum Jangan zaman, kamu bukan. percaya. Ceritanya ini cuma bukan tentang
zaman, bukan. Tapi nanti akhir zaman. Yesus Kamu ditanya, jangan guru, kedatangan kami. Bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda Oi, kesudahan guru. dunia lo? Apa tanda kesudahan Bila dunia? manakah itu akan terjadi dan apakah tanda Kesudahan kedatanganmu? dunia, apa tandanya? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus, ya kedatangan Yesus itu tadi. Apa? Tapi Yesus mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan Iya, kamu. enggak langsung aja. Tanda kedatangan Siapa yang Yesus itu menyesatkan? apa? Nah, Tanda Juma lah kedatangan itu dia, Yesus. seperti dirimu Juma, penyesat, dirimu itu penyesat. Menyesatkan Waduh. umatmu. Ibu, ini kan Yesus ditanya sama muridnya, guru. Juma, ini tentang akhir zaman. Iya, Dan Paulus juga akhir iya. zaman. Artinya Nah, Yesus hari-hari ini datang yang nanti di disebutkan akhir itu. zaman. Ya, keakhiran dunia itu yang disebutkan. Jadi Yesus yang datang dirimulah pada penyesat saat itu, bukan dirimulah akhir penyesat zaman, itu Yesus palusu. Bukan, Alamak. itu dirimu. Kok bukan dirimu pula? penyesat. Yesus Dirimu ditanya, penyesat, sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Ibu Nih, jangan emosi dengarkan lah lagi, ibu. dengarkan lagi Nanti apa rambutnya katanya. makin keriting loh. Nanti bulu matanya ikut geriting juga lihat Nah, lama-lama. dengarkan dulu. Waspada supaya jangan ada orang. Saya tadi, Bang Juma tadi ngomong, saya nggak bicara loh. Mulai gacor Nanti nih, ngomong. mulai gacor. Jangan nih. jangan bohong makanya ibu. Ih, jangan Anda bohong, boleh jangan. Kamu Anda jangan bohong, boleh jangan bohong. panjang Aku lebar berkata kalau iya dan ibu iya. Apa yang memberitakan dikatakan kebenaran. tidak pernah aku lebih-lebihkan. Ibu ini Yesus menceritakan tanda kedatangannya kan? Saya ngomong, gantianlah Bang Juma. Tadi Bang Juma ngomong lebar-lebar, aku diam loh. Ya tapi jangan ngoceh. Anda sesuai jelaskan, Alkitab. jangan memaki, jangan Sesuai memaki. Alkitab. Ini Jangan sesuai memaki. Alkitab. Ya, Saya sekarang tidak yang mengaku, ditanya mengaku. Ibu, sekarang yang ditanya oleh murid Yesus itu tanda kedatangan Yesus kan? Iya. Iya tentang air zaman, tapi kan belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Ya nanti ini yang Nah, berarti yang datang sebelum akhir zaman itu bukan Yesus, kan begitu? bukan sebelum itu di Hey. sini diceritakan bukan Hey, sebelum hey, Bang Juma hey. bukan. Hei, Ibu, bukan, Ibu belum. kata Juma itu belum air zaman. iya, Belum. berarti yang datang, Tadi ini kata Tuhan berarti yang Yesus, datang bukan ngaku air Yesus zaman itu loh. bukan Yesus. Nah, itu bohong itu namanya Kata Yesus loh Ibu, kata Jangan Yesus mengarah ke loh, sana, Juma. kata Jangan Yesus mengarah loh ke sana. Ibu. Jangan. Kenapa? Saulus ketemu, kata Yesus itu belum air zaman. Yesus mengatakan Bukan kepada ini, muridnya. kata murid-muridnya. Oke. Bagaimana kesudahan dunia? Ibu kesudahan Carolina dunia. boleh tenangkan diri dulu. Ibu, Tunggu dulu, Yesus Sebentar. Yesus di Bu Juma. Matius 24 ini, Yesus di Matius 24 ini sedang berbincang-bincang dengan Kristen atau dengan Yahudi? Oke. Jujur dulu. Saya tangkapi dulu Bang Juma, ini mantap ini. Iya, Jadi silakan. gini, makasih ya. Sebentar, izin lupa host ya, jangan langsung di mute ya. Saya udah banyak mengikuti komalmu Bang Juma. Iya, iya. Narasimu sangat pandai dan sangat apa yang kamu aturkan, kata demi kata, semua hampir orang percaya kepada narasimu itu. Tetapi tentang apa yang kau sampaikan itu tentang kau sendiri. Fokus, jangan curhat, jangan. Tidak. Fokus. Ya ini penyesatan besar itu apa yang kau uraikan itu cuma. Jangan kau bohongi hatimu itu tentang Yesus. Kau narasimu tadi tentang Yesus banyak kali, tetapi kau sangkal dia. Boleh saya bertanya atas tuduhan Anda ini? Loh, kau sangkal dia. Kamu Enggak, saya boleh mengakui itu segala Anda kan macam, menuduh. tapi kau selalu menyangkal Yesus. Anda nuduh saya kan? Boleh nggak saya bertanya tentang tuduhan Anda Nah, kan kepada saya? di mute lah itu kawan tadi. Ini jangan dulu di mute bro. Enggak, karena Anda cuma Coba lah curhat. sedikit. Itu jangan langsung di mute lah. Boleh nggak saya bertanya atas tuduhan Anda Selama kepada saya? ini saya tidak tuduhan. Fakta itu semua narasimu orang bisa semua di apa namanya di komal-komal lain. Orang ngerekam semua. Makanya gini. Izin sedikit Pak izin. Saya harap Anda kondusif. Ingat ini Komal Muslim. Anda seorang Kristen. Narasimu bukan. Bentar, jangan bawa jiwa-jiwa penjajah Anda jangan dibawa. Supaya banyak orang masuk Islam, bikin semua buku yang baik. Masih mau Enggak, Bang, ngomong besok. Kita diskusi itu yang bagus, Bang. Anda boleh menuduh saya kalau itu memang saya salah. Tapi kan sepanjang saya menyatakan ini, saya membawa data kan.
Kan muridnya bertanya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Itu kan diawali di situ, Bang. Ketika di Bukit Zaitun kemudian murid-muridnya loh. Murid-murid berarti Yahudi dong, bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan pentuhan Kristus, bukan murid Kristus tapi pentuhan. Sedangkan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda. Yesusnya ditanya oleh muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kalau hari ini Anda tidak percaya kepada nasihat Yesus untuk Bani Israel, ya tak masalah. Toh Yesus menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Jadi jangan emosi. Yang dinasihati oleh Yesus itu hanya Bani Israel, bukan kalian Kristen. Jadi kalau Bani Israel kemudian dinasihati Yesus agar waspada, jangan percaya kepada Yesus palsu, ya mereka harus waspada, karena nasihat itu untuk mereka. Tapi kalau hari ini Kristen tidak waspada kepada Yesus palsu, ya tak masalah juga. Toh nasihat itu bukan untuk Kristen. Jangan pede lah, jangan GR. Yesus menasehati muridnya Bani Israel, tidak sedang menasehati Kristen. Hanya saja catatan pewarta Matius digunakan oleh Kristen. Jadi Kristen merasa kalau itu nasihat untuk Kristen. Tapi itu menggelikan bagi orang yang berakal. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, kenapa pula kalian yang sibuk? Maaf nih. Jadi kayaknya wawasan yang harus diperluas lagi. Jadi muridnya Bani Israel bertanya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai di kau manusia yang lahir tanpa ayah, wahai kau Bani Israel, keturunan Yehuda, anak Maria, ponakan keturunan Harun, sepupunya Yahya, Yohanes Pembaptis, anaknya ponakan daripada Zakaria, ponakan daripada Elizabeth. Kami Bani Israel ingin bertanya kepadamu. Apa pertanyaanmu? Ayo jawab. Tanya. Apa? Kami ingin bertanya dan kami ingin tahu, apa tanda kedatanganmu? Itu pertanyaan tuh. Wahai Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu poinnya. Tanda yang ditanya. Jika engkau datang, tandamu apa? Jika engkau yang datang, apa yang terjadi? Jika engkau yang datang, apa tanda-tandanya? Loh, Yesus ditanya loh. Yesusnya menjawab. Tanda kedatanganku satu, matahari tidak bersinar, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semua anak manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oh gitu. Murid-murid Bani Israel sudah dibekali ilmu. Tanda-tanda kedatangan gurunya ada beberapa item. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di langit, semua manusia akan datang melihat dia, semua manusia meratap. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka berjuta Yesus Kristus muncul, bermiliar Yesus Kristus muncul, dengan model, dengan gaya, dengan cara apapun. Kalau tanda-tanda itu tak ada, mereka dipesan, jangan kamu percaya. Makanya Kristen percaya kalau ada Yesus di sini, Yesus di sana. Kristen percaya. Ya karena nasihat Yesus itu bukan untuk Kristen. Nasihat itu hanya untuk Bani Israel. Ya tidak
masalah. Ketika nanti ada orang yang datang di pasar pakai mic, pakai sound, tak ada keselamatan selain Yesus Kristus, silakan aja. Wong mereka bukan murid Yesus, mereka di luar dari murid Yesus, orang-orang yang tidak diberi pesan oleh Yesus. Mereka ini adalah nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ini Kristen. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit, semua manusia di bumi akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus yang asli. Kalau ada makhluk yang mengaku, aku Yesus, aku Yesus, tapi tak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya, Cak Ayu, itu bukan aku, itu penyesat. Lah itu kata Yesus. Kata Yesus apa di Matius 4 ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hati kata Yesus. Akan banyak penyesat datang mengatasnamakan diriku. Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, dia mau mengaku Yesus, memperlihatkan KTP-nya KTP atas nama Yesus, memperlihatkan kartu keluarga atas nama Yesus, memperlihatkan sertifikat tanah atas nama Yesus, memperlihatkan kemudian ijazah SD, SMP, SMA, S3, S3 atas nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kedatangannya, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya, Yandu. Ke-11 murid Yesus tidak percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya sampai hari ini mereka masih Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan orang ini yang rambutnya kayak Indomie, bukan Bani Israel. Wajar kalau dia menyembah, yang mengaku-ngaku Yesus Kristus, wajar. Itu tak ada paksaan untuk dia, karena dia bukan Bani Israel dan bukan menjadi sasaran dakwah Yesus. Orang ini di luar Bani Israel. Urusan dia mau menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Tak ada paksaan, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka yang dikuatkan imannya di sini adalah umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sangka Yesus itu adalah setan, setan yang menjanjikan kepada mereka angan-angan, janji-janji, membangkitkan angan-angan kosong, serta setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Hari ini kalau ada yang mengaku Nabi Isa, atau kemarin, atau lusa, atau 2000 tahun yang lalu mengaku Nabi Isa tapi belum kiamat, itu bukan Nabi Isa, Cak Ayu, itu palusu. Silakan keluarkan ilmu yang paling Anda kuasai, yang paling Anda punya sebagai anak-anak dewa, sebagai anak-anak Theos, anak-anak Yahweh. Di dalam diri Anda ada roh yang kalian sebut roh, apa itu namanya? Roh Kudus katanya sih. Coba minta tolong kepada Roh Kudus Anda, jelaskan kepada kami tanda-tanda kedatangan Yesus. Apakah ada pada Paulus? Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus? Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus? Ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan. Kira-kira mau ngomong apa ini? Maaf, saya tanggapi tentang Yesus hanya datang pada Israel. Oh iya dong. Kamu baca ayat Matius 28 ayat 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur, beda. Bukan siapa? Yesus berkata, jadikan Pergilah. semua bangsa muridku. Itulah yang bukan Yesus. Dengar dulu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa jadikan murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Kamu bilang begitu Yesus. Apakah kamu dibaptis? Yesus berkata, kalau ada yang datang, tentang Saulus tadi,
Kalau ada yang datang tidak memiliki tanda-tanda itu jangan kau percaya. Saya sendiri yang bertemu. Tentang Matius tadi kamu katakan itu tentang kesudahan dunia. Apakah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, apakah kesudahan dunia? Ya, makanya jangan percaya. Karena Loh, kedatanganku itu yang belum, kedua itu. kali. Makanya, Makanya dengar Yesus. dulu dengar dulu. Makanya Iya, silakan. itu bukan tentang akhir zaman. Berarti Maka, itu bukan Yesus dong. Karena yang ditanya tanda kedatangannya. muridnya itu, Oke. Tunggu. Yang ditanya Oke. Tuhan Yesus itu, yang ditanya murid-murid Yesus pada Tuhan Yesus, Guru, katanya kan. Apa tanda Katakanlah kedatanganmu? kepada kami, bila mana itu akan terjadi. Dan apakah Bagaimana itu tanda? terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan kedatangan kesudahan dunia? Kesudahan Ah, dunia itu gimana? ah. Kesudahan dunia kan belum. Tanda kedatangan Maka kita Yesus tahu menurut nih, Yesus kalau itu apa? belum kesudahan dunia itu bukan berarti itu yang diceritakan Tuhan Tanda nanti. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa, Ibu? Jadi itu nanti, bro. Nanti. Iya, tanda. Nggak, nanti mau besok, mau lusa, mau kemarin. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Nah itu tadi nanti. Apa? Iya, tanda Kesudahan kedatangannya. dunia nanti. Kalau nanti berarti kesudahannya. yang datang kepada Paulus bukan dia dong. Loh, itu Loh. bukan air zaman, itu tetap Lah, bukan air zaman. kan Itu ditanya, Guru, Beda. apa tanda kedatanganmu? bukan itu konteksnya. Ketika Saulus Eh. itu dia kan menganiaya umat ada hubungannya. Yesus. Itu lain lagi. Ini yang Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Zaman, lah, bro. Kamu kembali Tanda ke kedatangan air Yesus zaman. menurut Yesus apa, Ibu? Jangan menurutnya Yesus itu tetap bukan air zaman. Kita bahas nanti air zaman. Ibu cantik, bibirnya merah. Jangan. Saya tanya, menurut Yesus tanda kedatangannya apa? Itu tadi nabi palsu. Seperti dirimu mantap. nabi palsu. Ustaz. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Tapi jangan kamu arahkan ke Saulus atau Paulus, tetapi yang Saya tidak bahas Paulus, Ibu. Saya tanya tanda kedatangan, tanda kedatangan. Intinya kalian membenci Saulus dan Paulus itu. Loh. Karena kalian menganggap yang bertemu Memfitnah, Paulus adalah iblis. Tidak Itu seperti itu. intinya. Yang saya tanya, Bu, Kalian tanda menghujat kedatangan. kebencian. Ibu yang cantik, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Ya itu nanti akhir zaman kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu belum air zaman, belum ada Ya. tanda-tanda. Bukan begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda Belum. kedatangan Yesus itu Tandanya apa? belum, itu nanti air zaman ini. Ketiga, Tanda-tanda kedatangan banyak Yesus yang ada mengaku nggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada nggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada nggak? Itu konteksnya beda. Itu belum air zaman. Loh. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda itu. Percaya. Orang Saulus itu dia ketemu Yesus kok kenapa pula nggak percaya? Loh, Yesusnya mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku sebab kedatanganku itu di harus karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan Ngerti akhir Tuhan. zaman. Bukan akhir Bohong. zaman itu. Timu, jangan bahaya. percaya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti akhir zaman. Memang aku tidak Iya, boleh tanda-tanda percaya kedatangan pada Yesus aku. itu apa? Ini otaknya itu ya udah ngumpet. Loh, Jadi tanda zaman kedatangan Yesus Paulus yang saya belum tanya, ada. Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus dua kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, kalau yang Tapi datang ini itu Yesus, Ibu, Tetapi kalau yang ini datang Yesus, konteksnya Ibu, akhir zaman. Ibu, Konteksnya kalau- kiamat. Ibu, kalau Konteksnya tanda-tanda Ibu, zaman. Ibu, loh. Kalau tanda kedatangan Yesus itu, Maju. kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 Itu tahun belum yang konteks lalu. zaman, karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda Seperti kedatangan dirimu, Yesus, seperti kalau dirimu tanda ya, misalnya. kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu?
Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum Nah, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tandanya? Kalau Tapi jangan kalau jangan berani Anda, jangan Loh, kan tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol akhir zaman. Dimanapun tanda itu datang, Ibu, kalau tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun 2025 kan? Jangan kamu berasumsi, berpikiran Bukan berasumsi. Tanda kedatangan Yesus. Tanda kedatangan Yesus itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu, oke? Jelas yang kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. Berarti itu bukan Yesus. Itu beda konteks. Itu Kok beda konteks. konseks? Kenapa beda konseks? Jadi seks, jadinya ke larinya ke seks. Nafsu ibu ini Dia kayak. memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda akhir zaman. Itu belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda Nah, kedatangan dengan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? itu beda, itu beda. Nah, apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Ya, seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa itu bedanya sendiri." dengan Paulus? Beda. Dia ketemu Apanya? langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda Itu bisa mengatakan disaksikan bertemu langsung? murid-muridnya. Kalau dia sudah bertemu langsung, berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu Loh, kok bukan pula? Loh. Yesus berkata, apabila aku datang. Itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda. ditanya, apa tanda kedatanganmu? Aduh, nggak ngerti ya. Beda kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan, dia kan kelihatan, bukan tanda. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat kan? Terus kenapa tidak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Ketika kenapa tidak kiamat? Yesus menampakkan dirinya, Kenapa tidak kiamat? Kenapa matahari masih bersinar sampai hari ini? Kenapa bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit? Bukan itu. Loh, kan tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Bodoh kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman Saulus. Ketika ketemu Yesus. Coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulutnya itu kayak iblis kan? Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu, dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Begini, Ibu Carolina, di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya?
Murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya bukan sendiri Saulus ya, tidak Yesus sendiri mengatakan Saulus. tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus Semua- mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada. Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya, apakah itu Nanti sudah semua terjadi? manusia melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Itu Yesus bukan bisa. itu Menurut bukan Yesus, kedatangan namanya, menurut bukan Yesus, kedatangan. selain daripada itu, kalau ada yang mengaku Penglihatan, Yesus, bro. apakah bisa Jangan- dipercaya? jangan Atau menurut kamu- Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat kan? Itu namanya penglihatan, tidak ada di bilang di Berarti sini, orang tidak itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Benar. Dengar. Anda yang dengar. Tidak berkata, Yesus di sini tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Cuma dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, kelihatan, penglihatan itu beda. Nah ini. Pada Ini, waktu harus itu membedakan penglihatan dan Matius kedatangan. 24 nomor 23 pada Nah, waktu itu jika ada beda. orang berkata kepadamu lihat. Kedatangan dengan penglihatan lah, bro. Ya, lihat. Beda. Coba Kamu Anda baca. datanya. Kamu baca Saya baca ya. datanya, kedatangan Oke, sama saya baca ya. penglihatan itu beda. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan Oke, sama penglihatan oke. itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau Penglihatan. bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita tidak disuruh Paulus lihat, tidak disuruh. Ini ya, Paulusnya Tidak disuruh penglihatan atau melihat. lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu Maksudnya penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan, Nah, kedatangan. Bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh enggak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi ya gini, bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Ya. Bibir. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung. Setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuh Yesus datang di awan-awan. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama Melihat. kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus, datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang Di itu? situ Kamu Paulus mimpi. tidak mimpi, cak kangkung, Kamu rambut tidak aja geriting. seperti. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat. Semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali. Itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda dengan Yesus kedatangan. anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya Ya. melihat. Datang Tapi nggak? yang lain Datang tidak nggak? melihat. Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana Datang. caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia
Semua manusia melihatnya. Iya, Sementara tahu. Yang saya melihatnya. maksud ini, yang datang, Melihatnya. yang Jadi beda tuh. dilihat, Dengan yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan Anda. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh. Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Tapi hanya Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Nah, Datang Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Nah. Bukan tadi aku bilang penglihatan. Iya, Beda sama yang datang. dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Dia mengingatkan Paulus di konteksnya. Tiri hanya Konteksnya cinta. adalah bertobat. Yang saya tanya, yang saya tanya. Judulnya adalah Aduh Ibu, maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada Dalam penglihatan dengan cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Di pelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Kau jangan Ibu tadi perbaku di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda Tunjukkan. tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu tunjukkan Saya datanya. ulang, Yang datang apakah ke Paulus, Yesus? bukan Yesus. Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kok kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang pada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang Ibu yang mengatakan tadi itu bukan kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus. Kita Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja, bukan dunia. Oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Hai, balau. Tadi Ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Sesat-sesat. Biar Ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu? 1, cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat.
2, matahari tidak lagi bercahaya. 3, bulan tidak lagi bercahaya. 4, bintang-bintang jatuh dari langit. 5, kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6, akan terlihat Yesus di langit. 7, semua bumi akan meratap. 8, anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus? Saudara-saudara. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Itu adalah Apalagi? Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Itu akhirnya tanda zaman. Berarti kalau kedatangannya yang pertama, yaitu ketika dia dilahirkan ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedatangan dua kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia Jadi itu melihatnya kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kepada Paulus. Ibu, saya tanya. Saya tanya. Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang yang terhormat. Nomor kendaraan dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, mami pergi. Kedatangan kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu. Gimana ceritanya? Ayolah Ibu, jangan keraskan hati, Bu. Lembutkan hatinya. Toh ketika Ibu menggunakan akal, rambut tetap geriting kok nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika Ibu jujur terhadap kebenaran, bibir Ibu akan tetap merah, merona. Tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati. Jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada Ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada Ibu. Terlepas Ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara Ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia. 2 akun. Ibu jangan pakai 2 akun Bu, boros. Turun aja 1. Para penumpang yang terhormat. Pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua nggak tentu akan datang. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena Ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Ibu. Buktikan apa? Saya tidak berharap uangmu, saya nggak peduli uangmu. Ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu, dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru, ya Paman, apakah tanda kedatanganmu? Aku yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Cak Ayu.
Kuasa-kuasa langit berguncang becak ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Al-Quran. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat-kiamat, berarti itu bukan dia. Itu penyesat, kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya, inilah yang terjadi ketika dikasih data, melawan data. Padahal karena Allah cinta sayang kepada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet-apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda. Maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongko-kongko di dalam kesesatan. Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama, memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya, prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung, mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana, mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Saf, apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka. Mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi. Tak masalah, tak ada tuntutan, karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut atau apapun itu. Ketika tidak ada nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan,
dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan. Maka apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada. Karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus sesuai Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jalan satu-satunya hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa. Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran? Boleh. Belajar Bible apalagi, itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimemerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama. Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi, Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya. Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen ya. Ini Ibu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan kau batas. Ibu Carolina, Ibu udah mentok. Ini Ibu Bang Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu rasul. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Keselamatan itu dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kalian Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Emang ya saya sudah Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. kena nanti itu biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Handi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Handi. Iya. Kena nanti setelah lahir, bilangnya aja. Iya. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat, saat itu Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan itulah yang belum lahir lah, bro. Kami baca telah lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya 53. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kitalah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mengambil kutuk di kayu salib? Saya Oh, berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kitalah yang diambilnya, kutuk kitalah yang ditanggung.